Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Oktaviani Nasution dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang materi alga dan fungi. Nah, materi pertama kita akan membahas tentang alga. Apa sih itu alga? Gimana sih ciri-cirinya? Nah, jangan kemana-mana ya, di sini saya akan membahasnya. Pembahasan yang pertama adalah tentang pengertian alga, yang kedua jenis-jenis alga, yang ketiga ciri-ciri alga, dan yang keempat adalah manfaat alga. Yang pertama adalah pengertian alga. Ganggang atau alga ialah protista yang bersifat fotoautotrof, yang bisa membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintetis. Pada ganggang atau alga ini mempunyai kloroplas dengan mengandung klorofil atau plastit yang berisi pigmen atau fotosintetik lainnya. Pada ganggang atau alga ini dapat dengan mudah ditemukan di air tawar maupun di air laut loh. Alga adalah tumbuhan non-vaskular yang memiliki bentuk tali yang beragam, uniseluler atau multiseluler, dan berpigmen fotosintetik. Selanjutnya pembahasan yang kedua adalah jenis-jenis alga. Jenis-jenis alga ada 8. Yang pertama ada Bacillariophyta atau diatom, Pyrophyta atau Dinoflagellata, Echinophyta atau Euglena, Cyanophyta atau alga biru, Chrysophyta atau golden algae, Chlorophyta atau alga hijau, Rhodophyta atau alga merah, Phaeophyta atau ganggang coklat. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang Bacillariophyta atau diatom. Ini adalah ganggang uniseluler yang memiliki tudung keras yang disebut frustule, yang terdiri dari silika dan ditutupi oleh lapisan organik. Dinding sel terdiri dari epiteka dan epikaika. Reproduksi vegetatif dengan membagi, tubuhnya berwarna kuning keemasan, dan habitatnya di air tawar, air laut, area basah atau lembab. Sebagian hidup bebas dan sebagian hidup di koloni. Selain itu, ada beberapa literatur. Bacillariophyta atau diatom termasuk dalam divisi Chrysophyta atau ganggang emas karena susunan pigmennya yang serupa. Misalnya, spesiesnya adalah Stephanodiscus alpinus, Stephanodiscus astrea, Stephanodiscus parvus, Stephanodiscus minutulus, dan Caembella schistula dan Caembella ventricosa. Selanjutnya ada yang kedua, Pyrophyta atau Dinoflagellata, sering dijuluki dan juga dikenal sebagai alga api. Ini karena tubuhnya dapat berfluoresensi karena mengandung fosfor. Dan alga uniseluler ini memiliki 2 flagella dan ditutupi oleh lapisan selulosa. Karena alga bersifat heterotropik, saprofit, simbiotik, parasit atau hidup bebas, mengandung klorofil A dan C, B-karotin, xanthofil, dan peran menjadi produsen utama dan bagian penting dalam rantai makanan laut. Contoh lain dari suatu organisme adalah Ornithocercus magnificus. Yang ketiga adalah Echinophyta atau Euglena. Ini memiliki struktur antara ganggang dan protozoa yang sebenarnya, dan fitur khusus adalah memiliki flagella, dapat bergerak menggunakan flagelnya. Uniseluler biasanya ditemukan di perairan bersih. Alga agak unik karena beberapa sifatnya, seperti tanaman yang memiliki kloroplas dan menghasilkan energi dari fotosintesis. Sampai-sampai beberapa jenis Euglena dapat menelan makanan dalam bentuk partikel melalui lubang di seluruh permukaan tubuhnya. Selanjutnya ada Cyanophyta atau alga biru. Merupakan satu-satunya organisme prokariotik yang tidak memiliki dinding sel yang mirip dengan bakteri, sehingga sebutan lain adalah cyanobacteria. Dan meskipun begitu tidak memiliki dinding sel atau prokariotik, alga jenis ini memiliki klorofil yang digunakan dalam proses fotosintesis. Karena klorofil tidak terletak di dalam, tetapi kloroplas menyebar ke seluruh sitoplasma. Ada yang uniseluler, biasanya fitoplankton, dan multiseluler biasanya sebagai nekton, bentos, atau peripiton. Dan habitatnya ada di perairan, terutama air tawar, dan tempat-tempat lembab dan dalam beberapa jenis. Selanjutnya adalah Chrysophyta atau golden algae. Jenis-jenis alga ini umumnya hidup pada habitat air tawar. Ia mempunyai tubuh yang memiliki sel tunggal atau uniseluler dan tubuh kecil bersel banyak koloni. Dinding sel mengandung silika. Memiliki 2 flagella yang panjangnya tidak sama. Ada cara hidup yang berenang bebas dan beberapa membentuk koloni. Dan tubuh terdiri dari pigmen klorofil A dan C dan pigmen tambahan dalam bentuk karotin yang menentukan warna kuning menjadi emas. Sebagai contoh, ganggang uniseluler atau bersel tunggal adalah
Ochromonas danica, Ochromonas malhamensis, dan Navicula lanceolata atau sering disebut green algae, karakter yang mirip dengan Bacillaraeophyta atau diatom, dan juga alga multiseluler atau multiseluler adalah Fouqueria geminata dan Fouqueria littorea. Selanjutnya ada Chlorophyta atau alga hijau. Biasanya hidup di air tawar, air laut, juga di salju, daerah lembab, dan epifit. Tubuh hijau eukariotik karena memiliki pigmen klorofil proses fotosintesis dan mengandung klorofil A dan klorofil B, beta, gamma, karotenoid yang terdiri dari ciprofloxacin, ciponain, lutein, violasantin, dan zeaxanthin. Dan rumput laut ini hidup di koloni memiliki dinding sel yang mengandung selulosa dan berlendir sehingga lingkungan menjadi licin. Memiliki beberapa bentuk dalam beberapa jenis, itu adalah fitoplankton. Contohnya gangga yang ditanami sebagai rumput laut adalah Ulva spp dan biasa disebut selada laut. Memiliki bentuk tubuh bulat dengan kloroplas yang menyerupai lonceng atau mangkuk. Selanjutnya ada Rhodophyta atau alga merah adalah makroalga yang tersebar hampir di semua perairan, umumnya merah dan beberapa turunan warna lainnya, karena ini terkait dengan pigmen konstituen yaitu pigmen klorofil A, klorofil B, karotin, xanthofil, dan phosphobilipropin yang terdiri dari vicoroitin dan timocyanin. Dan secara umum, ciri-ciri jenis alga ini adalah memiliki talus, berbentuk silindris atau pipih, bercabang tidak beraturan di dalam atau trikotomus, memiliki manfaat yang dapat digunakan di dunia kesehatan kedokteran, dan yang terbaru sebagai obat melawan radikal bebas dan anti penuaan. Selanjutnya adalah Phaeophyta atau ganggang coklat. Bentuknya menyerupai tanaman tinggi, warnanya umumnya berwarna coklat dan memiliki pigmen yang ditambahkan klorofil A, klorofil C, xanthofil, dan poskosantin. Biasanya habitatnya kebanyakan di laut, mempunyai reproduksi aseksual dengan cara fragmentasi dan reproduksi seksual dengan oogami. Telur direproduksi oleh oogania dan sperma direproduksi oleh Ateridia. Memiliki berbagai bentuk talus bervariasi. Beberapa di antaranya adalah ukuran lebar dan panjang atau Padina australis, memiliki bentuk bulat atau Surgasum dupatum, bilah lunak atau keras Dictyota batayresiana. Misalnya Laminaria sp, Surgasum spp, Fucus spp, Tubinaria spp, dan Macrositis spp. Dan mayoritas jenis ganggang ini adalah makroalga, sehingga jenis alga ini memainkan peran penting dalam ekologi laut, di mana ia bertindak sebagai penjaga suhu dingin di lautan. Pembahasan yang selanjutnya adalah ciri-ciri alga. Berikut ini adalah ciri-ciri alga, yaitu termasuk organisme eukariotik, memiliki sifat fotoautotropik, ada klorofil dan pigmen fotosintesis lainnya, memiliki pirenoid, dapat menyimpan cadang makanan, memiliki sifat uniseluler atau multiseluler, memiliki dinding sel atau tidak, termasuk soliter atau terjajah, bisa juga bergerak atau tidak bergerak, dapat juga bereproduksi secara seksual yaitu membelah atau fragmentasi spora vegetatif, dan seksual yaitu konjugasi singami, anisogami, termasuk metagenesis atau tidak, dapat hidup bebas atau simbiotik dengan jamur membentuk lumut. Di dalam tubuh atau alga tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tubuh adalah talus, jadi itu milik kelompok Thalophyta, memiliki habitatnya di perairan, baik di air tawar dan di air laut, tempat-tempat yang lembab, dan bisa menempel pada batuan atau epilitik, tanah atau lumpur atau pasir atau epipalik, melekat pada tanaman sebagai epifik, dan melekat pada tubuh binatang atau epizoid. Pembahasan selanjutnya adalah manfaat alga. Yang pertama adalah sumber utama energi pangan. Alga diyakini sebagai salah satu produsen utama bahan organik di ekosistem perairan. Keberadaannya adalah bagian terpenting dari sistem rantai makanan. Sebagai tanaman yang memiliki klorofil, ganggang maupun menyerap energi matahari, dan kemudian tubuh digunakan sebagai sumber makanan oleh makhluk-makhluk di perairan. Alga adalah jenis makanan yang
kelangsungan hidup hewan di laut. Yang kedua adalah bahan makanan manusia. Ada begitu banyak jenis ganggang di dunia ini yang dapat digunakan sebagai makanan bagi manusia. Yang ketiga adalah bahan pembuatan pupuk. Ini dimungkinkan karena alga memiliki fosfor, kalium, dan beberapa elemen, membuatnya sendiri dengan mencampurkan makroalga dengan bahan-bahan organik lainnya. Yang keempat adalah pakan ternak. Di negara-negara maritim, ganggang juga digunakan untuk keperluan pakan ternak. Pakan hewan yang berasal dari bahan utamanya yaitu alga bisa dikonsumsi langsung atau diolah menjadi bentuk pakan ternak yang lebih efisien. Yang kelima adalah bahan obat dan antibiotik. Pada beberapa jenis ganggang juga ditemukan manfaat signifikan untuk proses peracikan obat dan untuk antibiotik. Alga yang bermanfaat untuk antibiotik dipelajari secara efektif untuk pencegahan bakteri Escherichia coli. Dan materi selanjutnya kita akan membahas materi fungi. Pembahasannya ada 5. Yang pertama adalah pengertian fungi, ciri-ciri fungi, struktur tubuh fungi, pertumbuhan fungi, dan klasifikasi fungi. Yang pertama, pengertian fungi. Fungi atau cendawan adalah organisme heterofik yang memerlukan senyawa organik sebagai pemasukan nutrisinya. Tetapi apabila kelangsungan hidup organisme tersebut bergantung pada organik mati yang terlarut, disebut sebagai saprofit atau Tetapi apabila kelangsungan hidup organisme tersebut bergantung pada organik mati yang terlarut, disebut sebagai saprofit. Telzar 1986. Sedangkan pengertian lain dari fungi adalah eukariota multiseluler yang memiliki banyak sel pada dalam tubuh dan memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk meningkatkan efisiensi pada fungsi-fungsinya. Walaupun organisme jenis ini pernah dikategorikan ke dalam kingdom tumbuhan, fungi pada umumnya berbeda dengan eukariota lainnya karena terlihat dari cara memperoleh makanan, struktural organisasi pertumbuhan serta cara reproduksinya. Campbell 2003. Pembahasan selanjutnya adalah ciri-ciri fungi. Dalam struktur pembentukannya, fungi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak memiliki klorofil atau bersifat heterotrof. Hidup menjadi saprofit, parasit, dan simbiosis. Memiliki sifat eukarion, terdapat inti sejati, memiliki sel tunggal, dan ada yang memiliki banyak sel. Berkembang biak secara vegetatif atau generatif. Tumbuh pada lingkungan yang memiliki zat asam, tempat yang lembab yang mengandung zat organisme. Memiliki dinding sel tubuh yang tersusun dari kitin. Pembahasan yang selanjutnya adalah struktur tubuh fungi. Jamur merupakan salah satu golongan organisme yang terpisah dari kingdom tumbuhan dan merupakan bagian dari kelompok organisme fungi. Dalam struktur pembentukan tubuh fungi atau jamur yaitu sebagai berikut. Kelompok jamur uniseluler memiliki ukuran tubuh yang berbeda-beda, berdiameter sekitar 1,5 mikrometer dan memiliki panjang mikrometer. Sedangkan kelompok jamur banyak sel memiliki tubuh yang tersusun dari benang-benang yang disebut dengan hifa. Beberapa jenis jamur pada dinding hifa mengandung selulosa, tetapi pada umumnya hifa mengandung nitrogen organik, yaitu disebut sebagai kitin. Selanjutnya pembahasannya tentang pertumbuhan fungi. Secara sistematis, perkembangbiakannya, fungi atau jamur memiliki 2 macam pertumbuhannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama berkembang biak aseksual, yang kedua berkembang biak seksual. Berkembang biak aseksual memiliki fragmentasi hifa, pembentukan pada tunas hifa, pembentukan pada spora, yaitu berupa sporangiospora, kondiospora, dan chlamydiospora. Yang kedua berkembang biak secara seksual. Yang pertama itu sogami, anisogami, ogami, gametaniogami, somatogami, spermatisasi. Nah, pembahasan yang terakhir adalah klasifikasi fungi. Klasifikasi fungi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah divisi Zygomycotina, divisi Ascomycotina, dan terakhir adalah divisi Basidiomycotina. Di sini kita lihat gambarnya ada 3 dari divisi masing-masing. Zygomycotina merupakan suatu organisme yang membentuk berupa spora berdinding tebal, disebut zygospora. Organisme ini pada umumnya tumbuh hidup pada daratan sebagai saprofit
yang tidak memiliki klorofil, memiliki hifa yang tidak memiliki sekat dan memiliki banyak inti, berkembang biak secara vegetatif dengan membentuk Aplanospora yang tumbuh hidup pada daratan dan Zoospora yang tumbuh hidup pada perairan. Sedangkan Zygomycotina yang berkembang biak secara generatif membentuk oogami atau gametaniogami. Contoh Zygomycotina adalah Pilobolus, Mucormucedo, Rhizopus nigricans, Rhizopus oligosporus, Rhizopus stoloniferus, dan Mucor javanicus. Yang kedua adalah divisi Ascomycotina. Ascomycotina merupakan suatu organisme yang membentuk berupa spora yang terbentuk dalam perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Spora ini terbentuk dalam sel gelembung dan berwujud seperti kantong yang disebut sebagai ascus, dan spora yang dihasilkan disebut dengan ascospora. Contoh dari Ascomycotina adalah Penicillium italicum, Penicillium islandicum, Penicillium notatum, Penicillium chrysogenum, Penicillium camemberi, Silaria tabacina, Aspergillus nidulan, Aspergillus flavus, Fusarium claviceps puipurea. Dan yang terakhir adalah divisi Basidiomycotina. Pada kelompok jamur yang termasuk Basidiomycotina memiliki bentuk tubuh yang besar atau makroskopis. Spora terbentuk dalam basidium, dan setiap basidium umumnya memiliki 4 macam basidispora. Basidiomycotina berkembang biak secara vegetatif dengan membentuk fragmentasi hifa, sedangkan pada perkembangbiakannya yang secara generatif dengan membentuk basidiospora pada basidium. Pertumbuhan yang dilakukan Basidiomycotina dimulai dari berkembang biak pada spora basidium atau conidium. Setelah itu, pada spora basidium tersebut berubah menjadi benang hifa dengan sekat atau septum. Dengan satu inti, kemudian pada hifa akan membentuk berupa miselium. Contoh dari Basidiomycotina adalah Volvariella volvacea, Auricularia polytricha, Puccinia graminis, Amanita phalloides, Agaricus campertis, Lycoperdon, Latinus edodes, Ejobasidium vexan. Cukup sekian dari video pembelajaran materi tentang alga dan fungi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa di lain hari. My home for all seasons, so come on, let's go. Over your zero and hide from the sun.